Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku mau cerita tentang kisah sedih para wanita pribumi yang dijadikan gundik Belanda. Memang wanita menjadi sasaran perilaku seksual para laki-laki pada waktu Hindia Belanda. Dan pada video kali ini aku bercerita tentang gundiknya para Belanda atau disebut dalam istilah nyai. Nyai di sini artinya bukan istrinya Pak Kiai, tetapi nyai di sini adalah wanita simpanannya Belanda. Kata nyai berawal dari abad ke-17 untuk menyebutkan perempuan Bali yang menjadi simpanan atau gundik Belanda. Jadi para nyai ini mulanya adalah seorang pembantu rumah tangga yang biasanya diambil dari pedesaan yang miskin, kemudian mereka jadi pembantu rumah tangga. Selain menjadi pembantu rumah tangga, malamnya mereka juga menemani tidur sang majikan atau lelaki Belanda. Kenapa laki-laki Belanda memilih nyai? Sebenarnya itu juga bukan pilihan mereka ya, karena hasrat seksual mereka yang akhirnya mereka melakukan hubungan suami istri dengan para nyai dan tidak menikah. Beberapa nyai juga ada yang sukses tetapi banyak yang menderita. Contohnya Nyai Ontosoro dalam film Bumi Manusia atau dalam novelnya Pramudia Anantatur, itu nyai diceritakan menjadi sukses. Tetapi dalam cerita saya sekarang ini adalah nyai yang nasibnya tragis. Kenapa saya bilang tragis? Karena banyak nyai yang setelah punya anak dengan orang Belanda, katakanlah saja itu adalah Indo atau Blasteran, anaknya Blasteran, tapi sama sang ayah itu kadang tidak diakui sebagai anak. Dan ketika orang Belanda itu mau menikah dengan orang Eropa, wanita Eropa, si nyai tadi disuruh pergi dari rumah dengan membawa anaknya, serta merta juga harus dibawa pergi dari rumah. Pada saat beberapa nyai yang pulang ke daerahnya itu biasanya tidak dianggap lagi menjadi orang daerah itu karena kebanyakannya mereka udah masuk Kristen begitu. Kemudian anaknya yang Blasteran yang wajahnya Jawa ora, Londo ora, itu juga menimbulkan polemik seperti itu. Jadi kasihan sekali mereka. Terlebih lagi para gundik atau para wanita simpanan yang berada di Tangsi Belanda itu malah mengenaskan. Mereka diambil dari desa, umurnya masih 16 tahun dan suruh melayani para orang militer di Tangsi Belanda. Maksudnya di camp militer. Biasanya seperti itu. Pada umur 30-an tahun, banyak nyai yang di Hindia Belanda itu disuruh pergi dari rumahnya karena sudah nggak cantik, nggak muda lagi. Kemudian para orang Belanda itu mencari nyai yang baru atau pembantu yang baru. Di sini saya tekankan nyai tidak dinikahi ya, tetapi mereka melakukan hubungan suami istri. Parah sekali ya. Nasib anak dari hubungan nyai dengan orang Belanda tadi, pada tahun 1828 baru ada pengakuan atau akte kelahiran atau surat keterangan bahwa anak ini adalah anak dari si Menir A dengan Nyai A, seperti itu. Baru 1828. Sebelum itu nggak dianggap anak. Kalau udah punya anak nggak suka ya dibuang dengan ibunya, seperti itu. Pada abad ke-17 kan dulu nggak boleh orang Belanda menikah dengan seorang nyai. Kemudian pada tahun 1848 nyai diperbolehkan menikah dengan orang Belanda.
karena ini mendapat kritik yang tajam dari beberapa parlemen Belanda, dan ini juga tidak manusiawi ya, karena bagaimanapun si nyai juga manusia dan harus diperhatikan kesejahteraannya, tidak cuma setelah mani sepah dibuang seperti itu. Jadi dari ceritanya ini kita harus banyak belajar bahwa kita harus banyak bersyukur kita tidak dilahirkan pada zaman kolonial. Saya cerita seperti ini berdasarkan buku yang pernah saya baca, Reggie Bay. Dia adalah keturunan orang Belanda dengan seorang nyai. Jadi dia tuh penasaran sebenarnya neneknya itu bentukannya seperti apa. Ternyata bentukan neneknya itu seorang nyai gitu. Dan kakeknya nggak mengakui si nyainya, tetapi mengakui anaknya dari hubungan dengan nyai. Di sini juga menjelaskan beberapa cerita tentang nyai di perkebunan, kemudian nyai di tangsi militer, kemudian nyai di rumah-rumah orang-orang Belanda yang jadikan pembantu itu. Jadi kalau teman-teman mau membaca lebih lanjut, silakan baca Nyai Pergundikan di Hindia Belanda. Thank you for watching.